Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kembali ke Mas Agun dan juga Pak Ngabalin, saya mau tanya ketika Anda tadi mengatakan ini melayangkan juga ke PT UN. Bang Refli, apa kemudian ada PT UN yang kita akan tunggu hasilnya seperti apa? Rapat pleno juga sempat membekukan Golkar di bawah kepengurusan Abu Rizal Bakri, bahkan ada kemudian penonaktifan seperti itu. Apa efeknya dengan hasil Munas Bali yang kita dengar hari ini? Ya, saya kira ini agak complicated nanti dari sisi hukum ya. Tetapi bayangan saya memang kasus ini pasti akan diselesaikan di pengadilan ya. Pertama adalah mengenai pasti akan ada dua versi kepengurusan. Pertama versi hasil Munas di Bali dan kedua mungkin kalau Munas jadi digelar di Jakarta akan ada versi Munas Jakarta. Dan kita tidak tahu siapa yang paling legal dari itu karena begini. Memang kan semua harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi ADART itu yang menguji siapa? Kalau yang menguji itu Mahkamah Partai Politik, ya, maka Mahkamah Partai Politik itu biasanya tergantung Mahkamah Partai Politik versi yang mana. Ada juga. Maunya Mahkamah Partai Politik itu kan biasanya orang yang dianggap dituakan, netral dan lain sebagainya. Tetapi hari ini hampir semua partai politik itu tidak punya tokoh yang netral. Nah karena itu kemudian ketika ada konflik seperti ini, Mahkamah Partai Politik itu pasti tidak bisa dipercaya juga. Karena Mahkamah Partai Politik itu bagian dari struktur atau rezim yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin yang eksis hari ini adalah Mahkamah Partai Politik versi kepengurusan Abu Rizal Bakri. Sehingga sudah tentu kalau seandainya dia memutuskan sesuatu, saya yakin kelompok Kang Agun tidak akan terima begitu. Nah, jadi bayangan saya memang step pertama harus islah ya, memang harus rekonsiliasi ya, baik dengan mediasi atau arbitrase. Kalau tidak bisa menemukan jalan pemecahan, maka mau tidak mau pasti ke pengadilan. Tetapi bukan pengadilan tata usaha negara pastinya, karena itu kan bukan keputusan pejabat tata usaha negara, tapi ke pengadilan negeri. Hanya yang perlu kita warning kepada Menteri Hukum dan HAM, jangan sampai kemudian mengeluarkan keputusan apa-apa kalau secara de facto memang konflik ini memang masih terjadi. Memang ada constraint waktu ya, di dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang 2 tahun 2011 dikatakan bahwa hasil dari Munas itu, kepengurusan baru itu harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah Munas. Ya. Lalu kemudian setelah didaftarkan 7 hari, Kementerian Hukum dan HAM harus mengeluarkan keputusan apakah kemudian menerima atau menolak kepengurusan tersebut. Itu kalau dalam skenario yang normal ya. Dalam skenario yang tidak normal menurut saya Menteri Hukum dan HAM saya kira harus punya bullet line. Misalnya adalah dua-duanya tidak diterima. Sampai kemudian ada islah, ada rekonsiliasi di antara mereka. Atau kalau islah tidak terjadi, maka kemudian barangkali pengadilan yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan siapa yang berhak atas warisan dari Partai Beringin ini. Saya kira itu. Terima kasih Mas Refli. Mas Burhan, Anda mau menambahkan? Sedikit. Ini kan soalnya abis ini saya ke Pak Agun dan Pak Ngabalin seru lagi, nanti Anda nggak dapat kesempatan bicara. Kalau pendekatannya adalah legal formalistik, berdasarkan tafsir dari masing-masing kubu terhadap ADRT, itu nggak bakal ketemu dalam konteks sekarang. Jadi konstitusionalitasnya bukan hanya dari sisi legal formal, tapi juga akseptabilitas dan legitimasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan semua kalangan. Nah itu yang kurang dalam konteks apakah Munas tanggal 30 November ataukah Januari. Jadi ini yang saya sayangkan dari Partai Golkar. Dibanding partai lain secara politik, itu Partai Golkar adalah partai yang selalu punya cara untuk mencari solusi. Anda lihat adakah kemudian celah untuk mencari solusi di sini? Nah kalau kita lihat ke belakang Afi, ya Golkar itu selalu punya 1001 cara untuk mencari titik temu. Nah dalam kasus sekarang, sepertinya semua membentur pada tembok yang terlalu tebal dan besar. Jadi semuanya main dengan sendiri-sendiri. Nah contoh misalnya tahun 2004 ketika Akbar Tanjung menjadi ketua umum dan sedang tersandung kasus hukum, waktu itu ada banyak gugatan dari dalam, apakah Akbar Tanjung layak menjadi capres atau tidak. Dan jalan tengahnya untuk mewadahi semua perbedaan itu adalah konvensi. Dan itu bisa ketemu dari semua faksi. Nah di Golkar memang kesulitannya adalah Golkar tidak punya veto player. Banyak faksi. Jadi banyak faksi dan tidak ada sumber pemersatu sebagai solidarity maker. Dan karenanya ketika ada konflik itu susah sekali untuk mencari pemersatu. Tetapi itu justru seharusnya kalau bisa dikelola itu menjadi sumber demokratisasi. Tapi ini sekarang justru menjadi sumber
yang mengumbar celah Partai Golkar ke depan baik, publik. baik. Ketika islah menjadi kembali kata kunci, apakah Golkar kemudian sudah kehabisan cara untuk memediasi satu sama lain, Mas Agun? Ya, saya ingin menjawab dulu soal Pak Ali Muhtar ya. Ini masih Karena, balik ke yang ya, tadi ya, masih belum Ini harus selesai. tuntas. Pak Ngabalin, Anda masih bersama kami ya. Anda silakan menanggapi setelah saya berikan kesan Pak Agun. Pak Ali Muhtar tadi yang memulai. Ya, memulai dengan kata-kata cara-cara kekerasan, cara-cara anarkis. Saya pikir kan kalau dibiarkan berarti benar kami terima anarkis. Karena faktanya justru pasukan yang dibawa untuk mengamankan itu, setelah kita lihat kok ada model ketok palunya nih, yakin tanggal 30, ternyata terbukti. Oleh wakil ketua yang melanjutkan rapat itu, tidak sampai 2 menit rapat memutuskan tanggal 30, Iya. lalu rapat saya tutup. Nah, itulah rame. Oke. Artinya desain itu sudah kami ketahui. Maka ketika masa itu datang, Ya. ternyata itu AMPG yang seragamnya itu AMPG. Setelah kita buka ternyata satpam. Ternyata satpam. Satpam. Satpam dari mana, Pak? Ya pasti satpam perusahaan. Saya Oke. tidak tahu. Tapi yang di sana tuh ada Fadel, ada Mohta, ada Baik. Fuad, Baik. ada Pak Celi gitu kan di lapangannya tuh. Baik. Termasuk juga ada ketua Baik, AMPG. Pak Agun, gitu. kita harus juga berbagi. Pak Ngabalin, silakan Anda menanggapi. Ini belum selesai berdua nih sepertinya. Ya, saya Singkat jujur, saja saya ya, harus Pak. Karena kita mengatakan juga mau bicara bahwa masa Metro depan tidak Golkar ini jujur berdua sebetulnya harus ya. juga Metro bicara ke tidak depan. berimbang dalam kasus ini. Saya harus mengatakan seperti begitu, tapi tidak apa-apa. Cuma begini, sebetulnya kalau kalimat yang bagus yang harus keluar dari seorang Agun Gunanjar, Akang, Abang, dan kawan saya pikir memang di Metro dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk bisa menggugat seperti mendeteksi kebenaran atau kebohongan yang saya lakukan. Karena bukan saja saya sendiri yang hadir ya, tetapi begini, ini oke deh, ini selesai. Dan kita bicara di publik pun, publik pasti tidak mengerti apa yang kita dua bahas. Tetapi saya harus mengatakan bahwa apapun yang kalian hendak lakukan dengan presidium, satu republik tahu bahwa presidium ini adalah sebuah institusi yang tidak ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Presidium ini adalah menabrak anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan ini adalah kelompok orang-orang yang luar biasa sakit hatinya yang pernah merasakan kekuasaan dari Golkar. Dan Bung Agung saya tahu, kalau saya cerita terbuka di sini nanti berantakan karena kita berteman. Silakan. Begitu juga dengan Pak Ali Muhtar, Agung saya sendiri, sangat amat Agung terbuka. Laksono Silakan juga. Anda buka apapun. Ini Silakan. orang-orang adalah orang-orang yang pernah berkuasa dan diberikan kehormatan di tempat yang terbuka Oke. dengan kedudukan yang terhormat dari Golkar. Karena Ya. itu memang kalau hari ini mereka melakukan sesuatu yang cara-cara dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya minta disiapkan tempatnya, mau di pengadilan tata usaha negara maupun di mana. Mari kita bicara tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan semua pasal-pasal yang dituduhkan oleh Agun Gunanjar dan kawan-kawan. Insya Allah kami mengerti, dan insya Allah kami bukan orang baru dalam dunia politik untuk memahami anggaran dasar dan anggaran tangga seperti yang dikemukakan oleh Bung Agung. Oke, jadi ke depannya Saya Anda hanya bisa melihat Pak mengucapkan- Ngabalin masih ada celah untuk berdamai, islah, bermediasi satu sama lain? Tidak, orang-orang ini sudah dipecat Oh, di Anda Munas. tidak ya? Orang-orang ini sudah dipecat di Munas, Afi. Iya, betul, Munas betul. telah memecat manusia-manusia ini dan dibuktikan. Karena itu bukan lagi kewenangan saya. Apalah seorang Ali Mukhtar, ya kan? Oke. Bukan saya yang punya kewenangan. Munas, Musyawarah Nasional, bukan Abu Rizal yang mau. Ini peserta Musyawarah Nasional sekian ribu orang yang dari Sabang sampai Merauke yang memecat manusia-manusia yang melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan Oke, anggaran dasar baik. rumah tangga. Itu Baik. aja Pak pesannya. Ngabalin, baik ditahan. Begitu, Mas Agun. Kang Agun. Baik. Mas Baik, Agun, Pak Ali Muhtar. tidak ada celah islah katanya. Ya, Anda tuh kalau sudah dipecat. Presidium kita itu mau sudah melanggar membangun ADRT. Sebelum saya ke Mas Burhan. sebuah demokrasi itu tidak boleh menutup pintu. Sampai hari ini pun kami tetap Munas yang akan kami selenggarakan itu adalah Munas yang lebih menjamin demokratis, terbuka dan partisipatif. Tidak ada lagi syarat 30% dengan syarat cara-cara dukungan, mendukung dan memilih. Apalagi disampaikan dalam pemandangan umum. 30% itu vote. Syarat untuk maju di Munas kami mungkin bisa lebih banyak. Karena syaratnya itu cukup dia kader, pernah jadi pengurus 1 periode. Setelah dia maju menyampaikan visi misinya,
Lalu baru orang yang punya hak suara menentukan. Kalau yang lulus 30%, baru terjadi pemilihan sebagai calon ketua umum. Nah, posisi-posisi itulah yang menurut hemat kami terbuka itu artinya siapapun kader Golkar. Jadi kami tidak membedakan yang di Munas Bali itu kan juga keluarga kami. Yang menjadi problem itu adalah aspek legalitas daripada penyelenggaraan. Baik. Yang itu semua by design hanya untuk sekelompok orang. Sekelompok orang. Jadi masih banyak saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang di sana, yang juga komunikasi dengan kami. Tapi selalu mengatakan, Gun, saya setuju sama Anda di DPR ini. Tapi saya tidak segagah, tidak seberani kamu. Kenapa? Saya bilang, ya gimana kalau saya dipindahkan ke Komisi Agama dari Komisi 11. Kan tidak enak juga saya. Kira-kira yang terjadi. Baik, Pak Agun, terima kasih. Pak Ngabalin masih bersama kami. Nanti juga kita akan lanjutkan. Bagaimana nasib dari Munas tandingan di Januari 2015? Apakah kemudian ini menjadi bibit baru partai-partai pecahan dari Golkar? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.